Indonesian Medical Education and Research Institute Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia hadir dengan program podcast untuk menyampaikan informasi dan diskusi terkait penelitian, pendidikan, dan inovasi di bidang kedokteran. Selamat datang di Recast. Selamat datang kembali di IMERI Recast. Pada kesempatan hari ini kita ditemani oleh narasumber yaitu Profesor Dr. Anda Betty Ernawati Dewi, PhD. Selamat datang, Prof. Betty. Terima kasih, Prof, atas undangannya. Prof. Betty adalah staf pengajar dari Departemen Mikrobiologi Klinik, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau juga sebagai manajer mutu dari Laboratorium Mikrobiologi Klinik, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan beliau juga sebagai Ketua Research Center Infectious Disease dan Imunologi dari Indonesian Medical Education and Research Institute, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Baik Bu Betty, sehat-sehat saja? Alhamdulillah, Prof. Kita mulai ya, Prof. Betty ya. Prof. Betty bisa kita awali dengan mungkin Prof. Betty bisa menjelaskan sedikit seperti apa itu infeksi virus dengue atau kita kenal sebagai demam berdarah dengue. Silakan, Prof. Ya. Demam berdarah dengue itu kalau di Indonesia merupakan suatu penyakit, peluru penyakit yang disebabkan karena infeksi dengue. Tapi sebenarnya, Prof, DBD atau demam berdarah dengue itu harusnya khusus yang ada kejadian kebocoran plasma. Jadi infeksi dengue dengan kebocoran plasma. Tapi kalau di Indonesia, istilah demam dengue, demam berdarah dengue itu masuk semuanya sebagai DBD. Jadi suatu penyakit yang disebabkan karena infeksi virus dengue. Oke, baik, berarti ada infeksi virus dengue biasa atau demam dengue biasa. Iya. Kalau kita ngomong demam berdarah dengue berarti udah ada kebocoran plasma. Ada kebocoran plasma. Baik. Sebetulnya menarik ya Prof. Betty ya, bagaimana nyamuk itu atau virus itu bisa menginfeksi seseorang. Sebetulnya seberapa besar sih permasalahan itu di Indonesia nih, infeksi virus dengue? Iya. Sebenarnya Prof, kalau kita lihat kembali kejadian tahun 2024 itu kasus dengue itu lebih dari 210.000 kasus dengan kematian lebih dari 120, artinya 1.200 pasien meninggal karena DBD. Itu masih kasus yang sangat tinggi di Indonesia. Kemudian penyebaran virus dengue itu ditularkan melalui nyamuk. Nah, nyamuk ini bisa Aedes albopictus dan bisa juga Aedes aegypti yang membawa virus, sehingga kalau nyamuk ini menggigit seorang itu bisa menularkan penyakit demam berdarah dengue ini. Baik. Nah, ada artinya nggak Prof. Betty seseorang ini baru terinfeksi pertama kali? Ya. Tapi mungkin juga kan seseorang itu terinfeksi lebih dari satu kali. Betul. Ada arti makna nggak baik secara severitas atau severity keparahan penyakit? Ya, penyakit ya, itu. Prof. Jadi seseorang itu bisa terinfeksi lebih dari satu kali karena memang dengue itu ada 4 serotipe. Masing-masing serotipe itu ada perbedaan sekitar 20% perbedaan kalau kita kembali ke biomolekulernya, artinya perbedaan nukleotidanya dan asam aminonya itu sekitar 20%. Jadi seseorang itu bisa terinfeksi 4 kali karena memang pada saat terinfeksi dengue, ketika kita terinfeksi serotipe 1, kemudian antibodi netralisasinya itu hanya mampu terhadap serotipe 1. Sehingga ada kemungkinan ketika levelnya subnetralisasi, kita bisa terinfeksi serotipe yang lainnya. Nah, infeksi ini tentunya kalau pada infeksi yang kedua kan berarti sekunder ya Prof ya, atau ketiga dan keempat tentu karena dia sudah ada antibodi, tetapi antibodinya itu karena berasal dari serotipe yang berbeda, dia tidak bisa menetralisir, tapi malah membantu virus serotipe lainnya untuk mudah menginfeksi di dalam sel tubuh kita, sehingga akan menyebabkan keparahan yang lebih tinggi. Artinya bahwa seseorang pada infeksi sekunder itu akan lebih parah seperti itu. Oke, baik. Jelas ya Prof. Betty, tadi kita sudah berbicara tentang virus dengue itu sendiri ya. Sekarang tentu kita ingin berbicara lebih lanjut nih Prof. Betty. Kita tahu Prof. Betty seorang ilmuwan, seorang peneliti, staf pengajar. Dan kita paling tahu semua saat ini Prof. Betty memang fokus ke dengue. Kita sedikit berbicara tentang penelitian-penelitian yang sedang dikembangkan atau dikerjakan oleh Prof. Betty ya. Salah satu yang sangat yang kita lihat ya akhir ini adalah Prof. Betty ini telah mengembangkan bahkan telah disosialisasikan terkait suatu inovasi tentang metode diagnostik ya. Sebuah diagnosis yang mungkin digunakan untuk secara diagnosis dini ya.
Coba ini satu inovasi bagus ya, silakan. Ya, jadi mungkin saya akan sedikit bercerita sebenarnya bagaimana sih kita mendeteksi infeksi dengue gitu ya Prof ya. Jadi kalau misalnya kita kembali lagi cara mendeteksinya itu atau apa yang kita deteksi ada dua golongan. Jadi deteksi pada awal infeksi dan deteksi pada setelah beberapa hari infeksi. Nah, untuk deteksi pada awal infeksi itu kita bisa mengisolasi virus dari pasien. Kita ambil sampelnya kemudian kita infeksikan ke sel. Tetapi ini butuh waktu yang lama untuk bisa sebagai penentu infeksi gitu, sehingga hal ini tidak kita gunakan. Tetapi ada metode lain yang kita berbasis molekuler dengan cara mendeteksi materi genetik dari virus. Kita gunakan PCR dan ini juga sangat sensitif alat ini juga untuk mendeteksi infeksi dengue. Nah, ada juga yang kita gunakan metode untuk deteksi protein virus. Nah, seperti misalnya karena di dengue ini ketika menginfeksi tubuh kita, NS1 itu atau non-struktural protein 1 itu disekresikan sehingga kita bisa mendeteksi itu pada pasien. Nah, kami dari IMERI FKUI ini sudah mengembangkan dan launching produk untuk deteksi NS1 itu pada tahun 2020 yang menggunakan jenis virus yang berasal dari Indonesia supaya lebih dapat mendeteksi virus-virus yang beredar di Indonesia yang menginfeksi orang-orang Indonesia tentunya. Seperti itu, Prof. Baik, jadi yang dikembangkan oleh Prof Betty yang NS1 tipe ya? Betul, jadi ya. deteksi dini berbasis protein virus, bukan berbasis molekuler. Tetapi kita juga ada pengembangan lain yang nanti bisa saya ceritakan. Baik, jadi kalau gitu, tapi kita sudah dengar juga ya, deteksi secara PCR atau secara IgG, IgM. Nah, bisa ceritakan sedikit Prof Betty ini gimana perbedaannya atau mana masing-masing keunggulan dan kekurangannya? Prof, baik. Kalau misalnya kita deteksi PCR, itu berarti kan yang kita deteksi adalah materi genetik virus, berarti agent yang kita deteksi, dan ini bisa kita gunakan sebagai deteksi dini karena memang keberadaan virus itu memang pada awal infeksi gitu Prof. Jadi kelebihan metode ini tentu kita bisa mendeteksi lebih awal infeksi dengue dibandingkan kalau kita deteksi antibodi, karena antibodi itu baru muncul ketika kita 5 hari setelah terinfeksi dengue. Padahal sebenarnya dengue itu 5 hari itu setelah muncul gejala ya Prof ya. Padahal dengue itu sebenarnya 4 hari sebelum muncul gejala demam mendadak itu Prof, itu sudah ada berada di dalam tubuh kita gitu. Jadi 4 hari sebelumnya sudah ada. Sehingga kalau kita deteksi dengan PCR tentu akan lebih bisa memberikan informasi pada dokter bahwa ini sudah terkonfirm terinfeksi dengue pada awal infeksi. Sehingga penata laksanaannya akan lebih cepat dan ini akan mengurangi keparahan dari penyakit dengue. Oke, baik. Tadi saya tangkap kan Prof Betty mengembangkan metode yang NS1 ya. Betul. Ada perbedaannya nggak? Kan kita juga dengar di pasaran atau di lapangan juga ada ya NS1 itu. Apa yang dikembangkan Prof Betty ini berbeda atau punya keunikan tertentu? Sebenarnya yang membedakan hanya karena kita mau mendeteksi NS1 virus dengue yang beredar di Indonesia, sehingga pada saat kita membuat antibodi untuk menangkap NS1 itu kita menggunakan strain Indonesia juga Prof. Artinya bahwa kita menggunakan strain Indonesia, kita induksikan pada hewan, kemudian hewan ini akan menghasilkan antibodi, sehingga antibodinya nanti juga akan mengenali strain-strain yang ada di Indonesia, seperti itu Prof. Jadi mungkin itu perbedaannya. Mana? Kalau tidak salah, tidak perlu dilakukan di laboratorium atau di laboratorium? Betul sekali Prof, karena kita juga mengembangkan deteksinya itu hanya menggunakan whole blood yang bisa kita teteskan, kemudian nanti karena sistemnya ada menggunakan lateral flow, sehingga ketika kita teteskan kita sudah tinggal menunggu 15 menit kita sudah mendapatkan hasil untuk positif ataupun negatif dari pengujian tersebut. Mungkin tadi sedikit disinggung oleh Bu Prof Betty ya. Jadi seberapa cepat sih suatu metode diagnosis itu bisa mendiagnosis seseorang terinfeksi oleh demam virus dengue. Kalau kita deteksi NS1 itu hanya membutuhkan 15 menit Prof. Jadi diteteskan, tunggu 15 menit kita sudah mendapatkan hasil. Kemudian kami juga dari IMERI, dari klaster IDRC itu juga mengembangkan teknik molekuler yang memang membutuhkan waktu 1 jam untuk dapatkan hasil, tetapi teknik molekuler ini akan mendapatkan informasi mengenai serotipe yang menginfeksi. Dan ini sangat penting sekali untuk surveillance, untuk pengembangan vaksin ataupun untuk melihat seperti apa sih distribusi serotipe di Indonesia. Karena menurut kami itu penting untuk mengembangkan molekuler juga selain dengan NS1. Karena menurut kami pencegahan dengue itu bisa dilakukan dengan tepat kalau kita tahu sebenarnya yang sirkulasi itu apa dengue-nya. Kemudian juga kita
juga nanti strategi pengembangan vaksin pun akan membutuhkan informasi itu juga gitu. Dan yang kita kembangkan juga menggunakan cartridge, Prof. Jadi nanti dari pasien diambil darahnya, memang kita tetap ada tindakan invasif ya, Prof, mengambil darah. Tapi darahnya itu nggak perlu diapa-apakan lagi, tinggal kita masukkan, kita tinggal sudah nanti akan keluar terinfeksi serotipe. Oke, baik. Menarik sekali. Jadi nyambung lagi Prof Betty. Tadi Prof Betty nyinggung-nyinggung vaksin ya gitu ya. Sejauh mana sih sekarang sebuah vaksin ya bisa mencegah seseorang terinfeksi oleh virus dengue ini, Prof? Kan memang menjadi suatu sorotan buat kita ya. Tentu bagi peneliti menjadi perhatian, apalagi bagi masyarakat, pemerintah menjadi suatu challenge juga. Silakan. Ya, Prof. Jadi kalau kita lihat kasus dengue masih ada, berarti pengendalian yang kita lakukan sekarang ini belum 100% efektif ya, Prof. Karena tahun 2024 tadi kasusnya masih di atas 210.000 gitu ya. Berarti pengendalian yang sudah kita PSN dan sebagainya, Wolbachia, itu semuanya masih belum efektif 100%, sehingga vaksin ini menjadi perlu. Sebenarnya untuk vaksin dengue ini sudah ada 2 vaksin yang sudah mendapatkan izin edar di Indonesia, Prof. Yaitu Denvaxia dari Sanofi Pasteur dan juga ada Qdenga dari Takeda. Nah, kalau Denvaxia ini efektivitasnya itu sebenarnya sudah di atas 65,6%, tetapi kalau diberikan pada orang dengan seronegatif, artinya bahwa tidak punya antibodi sama sekali, tidak pernah terpapar dengue, itu menyebabkan keparahan penyakit ketika dia terinfeksi. Jadi udah divaksin, kalau misalnya nggak punya antibodi sebelumnya, dia justru kalau terkena dengue itu akan menjadi parah. Nah, sehingga Denvaxia ini hanya boleh diberikan pada orang yang seropositif seperti itu, Prof. Tapi kalau untuk Qdenga dari Takeda ini sebenarnya bisa diberikan pada orang yang seronegatif, Prof. Jadi pada seorang seronegatif efikasinya juga cukup tinggi, 66%, tetapi pemberiannya itu harus 2 kali, 0 bulan dan setelah itu 3 bulan diberikan kembali. Nah, setelah 1 tahun pengamatan itu efikasinya masih 65%, tetapi setelah 1 tahun berlangsung vaksinasi itu terjadi penurunan efikasi. Sehingga dan kalau misalnya kita lihat lagi pada usia 4-5 tahun itu efikasinya cuma 24,5%, rendah. Jadi makanya pengembangan vaksin itu masih terus dilakukan karena kita inginnya yang terbaik lah untuk bisa memproteksi ataupun mencegah keparahan dari penyakit. Nah kalau gitu usia berapa sih Prof Betty, kan artinya kan seseorang bisa menerima vaksin dengue ini ya gitu kan. Iya. Beberapa data di dewasa gitu ya. Sekarang ada beberapa data lagi mencoba menurunkan usia sampai sekian tahun. Bahkan lagi mencoba kembali pada usia lebih. Secara data yang ada ya, baik terpublikasi ya. Berapa sih usia yang bisa diberikan pada vaksin dengue yang ada saat ini? Ya, Prof. Sebenarnya idealnya sih kita inginnya di awal usia dini gitu ya, Prof ya, untuk supaya bisa mencegah. Karena dari tempat kami melakukan penelitian di IMERI itu kita ada beberapa pasien yang umurnya di bawah 1 tahun, Prof. Jadi sudah terinfeksi. Jadi kita inginnya bisa seperti itu. Tapi dari penelitian dari vaksin-vaksin yang udah uji klinis itu mereka menelitinya di usia 4-5 tahun dan efikasinya pun sangat rendah. Jadi idealnya sih kita inginnya dari awal, Prof, karena belum bisa, Prof. Jadi kita juga mencoba strategi dengan platform yang berbeda. Mungkin ini akan lebih bisa menginduksi respon imun pada anak-anak dan sebagainya. Karena kasus dengue ini juga banyak pada anak-anak menyebabkan parah, tetapi pada dewasa pun sekarang ini juga banyak dilaporkan kasus yang parah juga untuk dengue ini. Baik, Prof Betty, tadi memang kan efikasinya sekitar 60-an sekian persen tadi ya. Malah bertambah sekali setahun 2 tahun berkurang ya. Iya, apakah ini berarti diimunisasi ulang lagi? Sepertinya harus seperti itu, Prof. Karena kalau melihat lagi bahwa terjadi penurunan efikasinya, tetapi bagusnya Qdenga itu dia bisa mencegah keparahan penyakit yang cukup tinggi gitu. Tapi untuk mencegah infeksi akan terjadi penurunan, tapi mencegah keparahan penyakit itu efikasinya tinggi, Prof. Mereka bisa mencapai 85% kalau nggak salah, hampir 86%. Baik Qdenga, iya. Oke, Prof Betty. Ngomong-ngomong penelitian vaksin ya, saya juga tahu Prof Betty sedang mengerjakan malah ya sebuah penelitian terkait vaksin. Oke, mungkin tidak boleh dibuka secara utuh dulu ya. Mungkin bisa berbagi kepada kita sebetulnya apa sih menjadi concern nih saat ini dalam penelitian Prof Betty ini?
Jadi tadi belajar dari vaksin yang sudah beredar bahwa efikasinya masih rendah pada anak-anak, padahal kita juga inginnya targetnya anak-anak gitu Prof. Kemudian kalau kita lihat bahwa belajar dari COVID-19, mRNA vaksin itu bagus Prof untuk efikasinya itu lebih tinggi daripada konvensional vaksin. Kemudian kalau Qdenga dan Takeda mereka menggunakan Kymera walaupun backbone-nya berbeda. Kalau Qdenga itu mereka menggunakan backbone dari dengue 2, sedangkan Denvatia menggunakan dari yellow fever. Nah, kami mencoba menggunakan platform mRNA vaksin karena kayaknya mRNA vaksin itu berarti kita gen dari virus dengue-nya itu kita buat menjadi mRNA sehingga ketika divaksinkan ke tubuh kita langsung ditranslasi menjadi protein virus. Nah, strategi ini mungkin akan lebih mudah karena kita nggak perlu melakukan purifikasi protein. Sebenarnya kami itu terlibat dalam penelitian konsorsium vaksin Indonesia yang mengembangkan vaksin platform protein rekombinan. Tapi untuk tahun ini, semenjak tahun 2024 sampai 2027 itu kami bekerja sama dengan Etana di bawah sponsor dari ataupun hibah dari LPDP, kami mengembangkan vaksin berbasis mRNA karena mRNA tadi terlihat bahwa lebih efektif dalam memproteksi dan juga menurunkan angka kematian. Jadi kami mencoba mengembangkan itu dan menggunakan strain virus dengue Indonesia yang kami sudah evaluasi dari tahun ke tahun sehingga diharapkan bahwa sequence ataupun kandidat vaksin yang kita pilih itu memang sudah yang terbaik, yang sudah berdasarkan virus-virus yang sedang beredar saat ini maupun tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi kita teliti karena memang untuk serotipe 1 sendiri Prof itu ada 2 genotipe. Jadi kita juga harus mendesain yang mencakup keduanya. Kemudian untuk dengue 1, dengue 2 memang hanya 1 genotipe, tetapi kita harus bisa mencakup serotipe seluruhnya. Jadi pengembangan tetravalen ini yang kita harapkan akan lebih mampu bisa memproteksi nantinya atau menurunkan keparahan. Kalau kita lihat sama Prof Betty memang ini konsisten ya. Dia Betul, fokus dari daripada puluhan tahun yang lalu kan. Iya, betul. Ibaratnya harusnya permasalahan challenge ada didapat oleh Prof Betty. Betul. Mungkin Prof Betty bisa nggak berbagi kepada kita sedikit ya dari segi penelitian ya, sebagai seorang peneliti juga ya, sebetulnya apa sih tantangan apa yang memang atau perkembangan apa saat ini yang sedang disorot oleh dunia penelitian ya, baik itu secara basic maupun teknologi terkait dengue ini yang bisa diadopsi oleh masyarakat. Oke, jadi dengue itu memang berbeda Prof dengan virus-virus lainnya. Dia ada 4 serotipe yang mirip tetapi tidak saling bisa netralisasi. Tapi kemudian dia menyebabkan ADE, menyebabkan keparahan sehingga dari sisi manapun kita mempelajarinya, misalnya patogenesisnya itu memang agak berbeda dengan virus lain. Kemudian kita juga ketika kita meneliti mengembangkan antivirusnya juga harus bisa mengeliminasi keempat serotipe tersebut. Kemudian ketika saya lari pada penelitian pengembangan diagnostik, ya saya juga harus paham bahwa dengue yang bersirkulasi itu keempat serotipe itu ada di Indonesia dan keempat serotipe itu NS1-nya berbeda-beda sehingga kita harus mencakup keseluruhan. Kemudian pada penelitian vaksin dengue juga kita tentu tadi ya karena serotipe berbeda, adanya ADE itu menjadi tantangan gitu. Tetapi tantangan utama sebenarnya Prof dalam penanggulangan infeksi dengue ataupun pencegahan keparahan dengue itu sebenarnya justru ke masyarakatnya sendiri. Dari penelitian kami itu kalau kita lihat bahwa masyarakat itu kalau sakit ataupun terinfeksi dengue itu tidak segera ke pelayanan kesehatan. Sehingga kalau misalnya kita lihat sebenarnya seseorang ini pergi ke rumah sakit ataupun ke klinik itu pada demam hari keberapa itu mereka datangnya itu lebih dari 3 hari demam atau 3 hari atau lebih gitu Prof. Masih sekitar 60%-an orang seperti itu Prof. Padahal 3 hari demam itu udah masuk fase kritis. Jadi bisa kebayang Prof kalau misalnya mereka datang tapi sudah masuk fase kritis sehingga kan penanggulangannya lebih sulit ya Prof untuk bisa kita cegah supaya tidak terjadi kematian gitu. Nah, jadi pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat itu juga menjadi tantangan kita karena mereka masih banyak yang tidak paham mengenai deteksi dini yang artinya bahwa ketika sakit dengue itu harus segera gitu, nggak usah tunggu-tunggu sampai misalnya nggak terlalu parah kok gitu karena sebenarnya dengue itu ketika masuk hari ketiga itu udah langsung bisa kritis gitu. Ya. Baik, berarti kalau dengan kata lain sih diagnosis ini menjadi hal yang penting ya Prof Betty. Ya. Tapi memang di lapangan dilemanya bukan dilema, artinya kan kapan sih kita perlu segera
ke pelayanan kesehatan. Memang kadang-kadang di lain pihak pada infeksi virus biasa kita kan tidak terlalu terburu-buru kan, biar daya tahan tubuh. Tetapi mungkin pada suatu periode ya di mana infeksi demam dengue itu tinggi, sehingga demam pada sekian hari pun kita perlu khawatir ya. Ada periodization nggak sih itu Bu Betty? Bulan apa gitu kode? Atau sepanjang tahun? Sebenarnya dengue ini sepanjang ada tempat nyamuk untuk berkembang biak ya bisa saja terjadi infeksi dengue ataupun kasus dengue di wilayah tersebut. Tapi memang diperbanyak ketika musim hujan karena memang curah hujan yang tinggi, misalnya curah hujan di suatu tempat, misalnya di kebun pun misalnya ada pohon pisang gitu, Prof. Dengan adanya air hujan di situ, bergenang di situ, nyamuk pun bisa berkembang biak. Jadi kalau misalnya mungkin musim kemarau mungkin nggak ada genangan di situ gitu. Jadi musim kemarau bisa terjadi karena misalnya di rumah tangga mereka punya bak yang tidak dikuras, kemudian ataupun wadah-wadah yang ada airnya di belakang kulkas pun bisa menjadi tempat untuk berkembangnya nyamuk ini, Prof. Gitu. Sehingga musim hujan mungkin menambah kasus, tapi musim kemarau bukan berarti nggak ada kasus dengue gitu, tetap ada. Kalau masyarakatnya kurang aware. Terakhir Prof. Betty ya, jadi kalau kita lihat untuk infeksi dengue ini penting ada diagnosis ya, dini ya. Jadi metodenya harus benar juga ya, biar akurat dan cepat kayaknya ya. Kedua pencegahan menjadi hal penting dalam hal ini vaksin. Vaksin yang efektif juga ya, sepertinya kalau dengan cerita dari Prof. Betty lagi dalam pengembangannya. Ada nggak pesan khusus nih Prof. Betty untuk dua hal ini kepada masyarakat? Sehingga masyarakat tuh, mungkin tadi telah disinggung sedikit sih, tapi lebih spesifik mungkin bisa disampaikan oleh Prof. Betty, bagaimana diagnosis dini tepat dan cepat, benar, vaksin yang efektif bisa kita dapatkan. Ya, jadi pesan saya untuk masyarakat, ketika kita demam, jangan merasa bahwa itu cuma demam biasa, tetapi kita lihat bahwa ini ada kemungkinan dengue, jadi sesegera mungkin periksa NS1 karena memang NS1 itu di awal infeksi itu bisa mendeteksi infeksi dengue dengan sensitivitas yang tinggi. Kemudian keuntungannya juga ketika kita memeriksa di awal infeksi, kita bisa mencegah keparahan penyakit juga dan mencegah transmisi nyamuk yang membawa virus dengue karena ketika kita sudah dideteksi di awal infeksi, kemudian dilaporkan ke pemerintah akan melakukan fogging sehingga kita akan memutus mata rantai penyebaran virus gitu, Prof. Jadi ada 3 keuntungan itu. Jadi saya harapkan masyarakat ini kalau demam jangan ragu-ragu langsung aja ke pelayanan kesehatan untuk periksa NS1. Kalau untuk vaksin, kita memang vaksin itu kendalanya banyak ya, Prof. Tadi harus tetravalent, kemudian ada ADE, tentu ini masih butuh waktu untuk kita ngembangkan. Tetapi sekarang yang sudah tersedia itu deteksi NS1, itu jadi segera karena dengan itu dari penelitian kami itu kalau di manajemen itu sejak hari kedua atau kurang dari hari kedua, itu nggak ada satupun yang berkembang menjadi parah. Walaupun pasien-pasien kita itu sebenarnya ada yang komorbid juga, Prof. Tapi karena dia dideteksi 2 hari sebelum 2 hari demam, itu sudah dilakukan manajemen sehingga dia tidak terjadi keperluan. Ya. Baik, mungkin lebih spesifiknya bisa kita katakan demikian ya Prof. Betty. Artinya mungkin kita setiap demam ya, kalau ada demam kita sebagai dokter atau sebagai orang tua curiga jangan-jangan terinfeksi demam dengue, sebaiknya memang diagnosis gitu ya. Tentu dikembalikan kepada dokter ya yang memeriksa apakah beliau ada kecurigaan atau tidak. Begitu si dokter mencurigai, diagnosis cepat dininya pakai yang NS1 tersebut. Gitu ya. Karena harganya murah tapi saya rasa lebih murah ya malah ya. Murah sekali, Prof. Ya, yang murah itu maksudnya yang temuan Prof. Betty atau yang seluruh? Secara keseluruhannya murah, Prof. Mungkin karena cuma 35.000 untuk sekali periksa. Ya. Baik. Sip, makasih. Jadi kalau bisa kita tangkap, message-nya adalah infeksi dengue tetap masalah di Indonesia. Ya, saat ini inovasi penelitian sedang dikembangkan, terutama terkait dari metode diagnosis yang dini dan tepat, dan juga vaksinasi yang efektif. Vaksinasi memang masih perlu waktu, tetapi saat yang ini sudah sangat membantu untuk mencegah dengan efikasi sekian persennya terhadap penyakit. Diagnosis ini sudah alat-alat metode diagnosis kitnya ya yang ada yang sangat cepat dan cukup akurat ya kalau kita lihat dari hasilnya. Yang penting bagi kita bagi keluarga, bagi seorang dokter, begitu kita kecuriga ada suatu infeksi dengue, diagnosisnya dengan cepat dengan dini. Kita tunggu Prof. Betty penelitian-penelitiannya lebih bagus lagi, tantangannya lebih bagus lagi, terutama terkait vaksin ya. Kita dapatkan apalagi dengan sumber sampel dari darah dari Indonesia.
Atau lebih spesifik harusnya ya. Baik, terima kasih Prof. Betty untuk sesi ini. Kita akan ketemu di sesi berikutnya ya. Terima kasih. Baik, Prof. Betty, kita ketemu lagi pada sesi kedua. Kali ini kita memberikan tantangan nih ke Prof. Betty. Ada sebuah pertanyaan, silakan Prof. Betty menjawab ya atau tidak dan berikan alasannya secara singkat. Ya, menarik nih Prof. Betty. Pertama ya Prof. Betty ya, ada sebuah pernyataan bahwa saat ini ada lebih dari satu jenis vaksin dengue yang sedang diteliti. Betul Prof, tadi sudah, ya betul sekali. Jadi ada berbagai macam vaksin dengan berbagai macam platform juga. Berbagai basis ya, ada yang Iya. DNA, mRNA gitu Iya ya. betul. Baik. Iya. Kedua, vaksin dengue bisa dikembangkan tanpa uji klinis meskipun itu di daerah endemis. Tidak Prof, karena memang adanya ADE itu cukup berbahaya jika dibandingkan dengan vaksin-vaksin lainnya gitu. Sehingga pada dengue ini benar-benar harus ada uji klinis di berbagai tempat. Bagus ya. Satu vaksin dengue dapat melindungi semua serotipe dengue nih. Gimana nih? Satu vaksin untuk semua serotipe nih. Ya, panjang vaksin tersebut adalah tetravalen, artinya diisi dengan keempat serotipe tersebut disuntikkan sekali. Oke. Ada nggak saat ini, Prof? Iya, Prof. Yang Ini dikembangkan berbeda. semuanya Oke, tetravalen ya. Oke, keempat berikut. Saat ini sudah ada kit diagnosis dengue buatan Indonesia. Betul, ada yang dari FKUI juga ada, Prof. Untuk deteksi NS1 itu sudah di launching 2020. Oke, kan saya sampaikan. Baik, bagus ya kalau gitu ya. Oke, selanjutnya apakah riset tentang dengue hanya dilakukan oleh ilmuwan di bidang kesehatan? Sekarang ini ngomong penyakit, seolah-olah bidang kesehatan, benar atau tidak? Sebenarnya sih penanggulangannya juga entomologis gitu ya, Prof. Jadi mungkin meliputi keseluruhan aspek ya, dari vektornya, kemudian dari masyarakatnya, karena memang peningkatan pengetahuan sikap dan perilaku masyarakat itu sangat penting untuk dengue ini, Prof, dibandingkan riset-riset yang artinya di kedokteran yang pasti ya, Prof ya, seperti itu, Prof. Jadi, saya setuju kali ya, multidisiplin jadi sangat penting ya. Mungkin dari penyakitnya kita, tapi mengendalikan si virus dan dengue yang betul, setuju sekali. Nah, ini saat ini kita ngomong AI ya, Prof. Betty ya. Kecerdasan buatan AI dapat digunakan dalam riset-riset untuk pengembangan terhadap infeksi dengue ini. Saya sangat setuju sekali, Prof, karena kita juga akhir-akhir ini kita bekerja sama dengan BDC, Big Data Center yang ada di IMERI, juga kita mengembangkan data-data yang ada itu untuk memprediksi sebenarnya dengue itu nanti ke depannya seperti apa. Baik dari data molekuler, data kasus, dan semuanya itu. Yang kemudian kita juga bekerja sama dengan KISTI dari Korea untuk pengembangan ini. Baik, selanjutnya Prof. Betty. Saat ini ada kandidat obat, ini menarik nih, ada kandidat obat antivirus spesifik untuk dengue yang memang sedang dikembangkan. Iya, sebenarnya karena obat itu kan harusnya sampai fase klinis fase 4 ya, Prof ya. Sekarang ini untuk dengue yang paling maju itu klinis fase 2, uji klinis fase 2 yaitu yang dari Johnson & Johnson. Kemudian kalau dari Indonesia, Prof, dari tim kami memang sudah mengembangkan banyak sekali, lebih dari 200-an ekstra, kemudian pure compound-nya. Tetapi ini memang masih dalam tahap in vivo pada hewan coba, belum masuk ke fase klinis. Dan ini kita mudah-mudahan kita dapat grant ataupun dapat support dari pemerintah untuk bisa ke fase klinis. Tantangan tuh ya, teman-teman permisa ya, nih Prof. Betty menunggu hibah nih ya untuk melanjutkan penelitiannya supaya mendapatkan hasil produk kita sendiri ya. Baik, makasih Prof. Betty. Oke, nah ini juga menarik nih, ada isu nyamuk transgenik ya. Memang benar, memang saat ini sedang diuji untuk menjadikan mengendalikan infeksi dengue ini. Betul, Prof. Jadi selain transgenik, kita juga yang sudah diaplikasikan justru nyamuk betina yang membawa Wolbachia. Jadi Wolbachia ini bakteri yang bisa mengeliminasi nyamuk yang ada mengeliminasi virus dengue pada nyamuk. Sehingga ini yang kemudian disebarkan supaya turunannya juga membawa Wolbachia. Jadi si nyamuk membawa Wolbachia-nya nanti menghambat replikasi virus. Nah, ini udah diaplikasikan di Indonesia. Oh, sudah? Sudah di beberapa tempat. Ya. Hasilnya atau belum? Hasilnya ada yang bagus, tetapi mungkin karena belum seluruhnya, makanya kasus dengue masih ada, Prof. Masih perlu tantangan ya, gap-nya masih ada ya. Indonesia sebetulnya saat ini termasuk negara yang bisa dikatakan secara global negara yang memang yang konsisten, yang aktif dalam penelitian dengue nggak, Prof?
Betul sekali Prof. Kita kalau lihat peneliti dengue itu karena kita saling kenal ya Prof, dari berbagai universitas, dari berbagai institusi penelitian itu banyak yang mengembangkan penelitian-penelitian dengue baik dari diagnostik, kemudian vaksin, kemudian juga kita antivirusnya itu banyak dikembangkan Prof di Indonesia. Ya, karena kasus dengue-nya masih terus ada dan kita lihat kematiannya cukup tinggi. Data-data kita cukup berkontributif ya Prof ya? Baik untuk yang data-data ini ya, karena kita dalam seminar internasional juga kita sering menyampaikan hasil-hasilnya, mungkin itu bisa menjadi kontribusi publikasi, publikasi juga kita internasional kita lakukan. Makasih Prof Betty untuk bincang-bincang kita kali ini. Saya rasa banyak sekali input yang bisa kita dapat, inspirasi yang kita dapat dari Prof Betty saat ini. Dan kalau saya lihat yang menjadi message juga tidak kalah penting adalah Prof Betty ini masih menjalankan penelitiannya. Sehingga kolaborasi sangat diharapkan. Silakan bergabung berkolaborasi dengan Prof Betty dan tim di Infectious Disease Immunology Research Center. Dan juga seperti grant-grant juga perlu kali ya Prof Betty ya, hibah-hibah ya. Mari kita duduk bersama, kita diskusikan, mendapatkan suatu terobosan-terobosan baru, baik dalam vaksinasi, dalam metodologi diagnostik, bahkan untuk dari obat kali ya. Iya, karena kalau obat ini hibahnya agak sulit Prof, untuk clinical trial. Kalau vaksin kita sudah mendapatkan dari LPDP, tapi untuk obat ini yang enggak. Iya, itu ya. Dan long term ya, baik. Baik, terima kasih Prof Betty untuk waktunya. Sampai kita ketemu lagi ya. Sama-sama. Demikianlah para pemirsa sekalian, kita telah berbincang dengan Prof Betty terkait infeksi dengue. Saya yakin apa yang kita dapat kali ini banyak inspirasi yang bisa kita dapat dan kita terapkan kepada keluarga kita, kepada masyarakat di sekitar kita, dan juga silakan berkontak dengan Prof Betty dan tim apabila ingin berkolaborasi penelitian, inovasi di bidang infeksi dengue. Baik, sampai ketemu di lain kesempatan.